Salam. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih pemikiran dari bukunya Chris Anderson soal TED Talks. Fokus kita sekarang itu soal esensi komunikasi yang kuat. Lebih tepatnya, gimana sih koneksi itu bisa kebangun antara pembicara dan ya Anda sebagai pendengar. Kita coba bedah bareng ya. Iya, koneksi ini menarik banget. Anda mungkin pernah kan ngerasain momen yang, wah gitu, pas nonton orang ngomong terus satu ruangan kayak serempak nahan napas, atau ketawa bareng gitu. Atau malah terharu bersama, bisa juga. Nah, buku ini tuh bilang, itu momen ketika pemahaman atau emosi pembicara, itu kayak nyambung banget ke otak pendengar. Gimana ya, itu bisa kejadian? Betul. Dan yang ditekankan di sini, ini tuh bukan kayak trik sulap gitu ya, tapi bener-bener soal keterampilan komunikasi antar manusia yang mendalam. Penulisnya malah bilang ini kayak seni kuno loh, kayak nenek moyang kita dulu pas ngumpul cerita di depan api unggun, sesuatu yang udah ada dalam diri kita gitu. Oke. Berarti kunci utamanya bukan cuma soal tampil percaya diri atau ngomongnya lancar gitu ya? Bukan cuma itu, yang paling penting, kata Anderson, harus punya sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Sebuah ide. Ide ya, dan katanya seringkali ide itu justru datang dari pengalaman kita sendiri ya, yang unik. Nah, itu fondasinya. Tapi, ini nih, Anderson langsung nekenin, ide aja tuh belum cukup. Oh iya, terus apa lagi? Perlu ada koneksi manusiawi. Kayak Anda butuh izin nggak tertulis gitu buat masuk ke pikiran pendengar. Tanpa koneksi itu, ya penjelasan sebagus apapun bisa jadi mental aja. Karena kan pendengar punya pertahanan alami ya, kayak ragu, skeptis gitu. Oke, masuk akal sih. Jadi gimana dong caranya bangun jembatan kepercayaan itu? Ada tipsnya nggak di buku ini? Ada beberapa. Yang pertama dan paling dasar nih, kontak mata. Kontak mata. Kayaknya simple ya, tapi emang ngaruh banget sih buat ngerasa nyambung atau enggak. Banget. Kita kan secara nggak sadar baca ekspresi mata buat nilai orang ini tulus apa enggak. Dan katanya nih, secara ilmiah, kontak mata itu bisa memicu neuron cermin di otak. Jadi kita bisa ikut ngerasain apa yang pembicara rasain. Wah, keren juga ya. Nggak perlu natap semua orang kan tapi? Nggak perlu kok. Cukup tatap beberapa orang aja, kasih senyum yang tulus. Kayak contohnya Kelly McGonigal tuh. Katanya dia mulai dengan kontak mata dan senyum, langsung narik perhatian. Oke, kontak mata. Terus apa lagi? Katanya ada yang agak unik ya? Ah iya, yang kedua ini mungkin agak lawan arus ya, menunjukkan kerentanan. Vulnerability. Kerentanan? Maksudnya gimana tuh? Cerita masalah gitu? Bukan gitu juga. Lebih ke mengakui sedikit rasa gugup, atau mungkin berbagi sedikit kelemahan atau pengalaman personal yang relevan. Itu ternyata bisa bikin pendengar lebih terbuka. Oh, kayak Brené Brown ya? Dia kan cerita soal perjuangan risetnya tentang kerentanan itu sendiri di awal talknya. Presentasinya, dia berani cerita pengalaman pribadi yang dalam banget. Ini tuh ngebangun kepercayaan karena nunjukin sisi manusiawi kita. Tapi, nah ini penting, ada batasannya. Gimana batasannya? Jangan oversharing atau cerita hal yang kita sendiri belum selesai memprosesnya. Niatnya harus tulus buat mendukung pesan, bukan buat cari perhatian atau simpati. Keasliannya itu loh yang penting. Oke. Jadi kerentanan yang otentik dan terukur ya? Menarik. Terus alat ketiga apa? Yang ketiga, ini favorit banyak orang kayaknya, humor. Ah, jelas. Siapa sih yang nggak suka ketawa? Iya kan? Tawa itu kayak lem sosial instan. Pas kita ketawa bareng, rasanya langsung lebih deket, lebih satu frekuensi gitu. Contohnya kayak Sir Ken Robinson ya, talknya lucu, tapi pesannya dalam banget. Betul, dia jago banget. Tapi humor juga ada tapinya. Oh iya, apa tuh? Ya harus pas. Jangan sampai nyinggung sara atau bikin orang nggak nyaman. Terus humor yang dipaksain atau kerasa nggak asli, itu malah bisa merusak suasana. Bener juga sih, jadi harus alami ya. Iya, dan satu lagi yang ditekankan banget sama Anderson. Kesampingkan ego, jangan sombong. Arogansi itu musuh besar koneksi. Wah, iya. Ingat cerita Ernesto Sirolli soal proyeknya yang gagal gara-gara kuda Nil? Dia cerita kegagalannya itu dengan lucu. Malah jadi dekat sama audiens. Merendah sedikit itu kadang efektif banget. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, komunikasi yang bener-bener nyampe itu bukan cuma soal apa isinya, idenya apa, tapi juga banget soal gimana kita bangun hubungan yang tulus sama pendengar. Betul banget.
Lewat kontak mata yang hangat, terus keterbukaan yang pas dan jujur tadi, sama humor yang nyambung. Itu alat-alatnya. Dan ini relevan banget ya buat kita semua, nggak cuma buat yang mau presentasi di panggung gede aja. Jelas, kepake banget buat Anda di obrolan sehari-hari, pas mimpin rapat di kantor, atau kapanpun lah Anda pengen ide Anda itu benar-benar masuk dan dipahami orang lain, bukan cuma sekedar didengar doang. Bikin orang lain merasa terhubung gitu ya. Nah, itu dia, merasa terhubung. Ngomong-ngomong soal terhubung, buku ini kan juga nyinggung soal pentingnya berbagi pengetahuan di zaman sekarang ya. Jadi kepikiran satu hal nih. Di dunia yang sekarang ini kan kita makin banyak terhubung lewat layar, lewat digital. Kira-kira sepenting apa sih? Atau jangan-jangan malah jadi makin krusial nih kemampuan kita buat nguasain seni koneksi manusiawi yang asli. Maksudnya kayak kontak mata, cerita jujur, ketawa bareng itu tadi ya. Iya, yang kayak gitu. Apakah itu justru makin penting supaya kita bisa benar-benar saling paham dan ngasih pengaruh ke satu sama lain, lebih dari sekedar tukeran informasi digital aja? Gimana menurut Anda? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.